Assalamualaikum Bu Ade, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Anang, selamat pagi Pak. Ya, Bu Ade bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ya. Anang gimana kabarnya? Saya juga sehat, alhamdulillah. Bu Ade, hari ini kita kan mau bercakap-cakap nih, mau berbincang-bincang terkait proses pelaksanaan pembelajaran ya yang Bu Ade lakukan. Nah, kira-kira apa nih yang mau menjadi topik diskusi kita pada pagi hari ini? Iya, untuk pada pagi hari ini Pak, saya inginnya Bapak bisa melihat atau mengobservasi langsung saya dalam mengajar, gitu Pak. Baik, jadi melihat dan mengobservasi Bu Ade dalam melaksanakan Betul, proses Pak. pembelajaran ya. Nah, Bu Ade di saat proses observasi nanti apa nih kira-kira yang mau kita fokuskan, mau kita amati dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, mungkin dimulai dari peningkatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Saya ingin Bapak bisa mengobservasi sejauh mana sih peningkatan saya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa di kelas. Proses pembelajaran yang saya sajikan di kelas itu sudah sampai sejauh mana. Apakah ada yang perlu ditingkatkan, atau mungkin Bapak nanti siapa tahu menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri saya gitu Pak, dalam mengajar khususnya di kelas saya. Baik, jadi kita akan fokus ke proses pembelajaran yang Bu Ade lakukan ya. Bagaimana Bu Ade melaksanakan proses pembelajaran, termasuk nanti bisa menemukan kelemahan-kelemahan, bukan kelemahan yang mungkin ya, tapi Kekurangan. ya hal yang mau ditingkatkan ya Bu Ade ya, dan apa yang sudah baik juga dalam proses pembelajaran. Nah Bu Ade, kita akan fokus dalam kompetensi yang mana nih? Yang mana yang Bu Ade rasa kompetensi dalam proses pembelajaran itu perlu ditingkatkan? Yang mana nih Bu Ade? Mungkin di dalam proses pembelajaran ini yang perlu saya tingkatkan dimulai dari antusias siswa ya Pak ya. Selama ini kan siswa kalau belajar tuh selalu tampak tidak semangat gitu. Saya lihat kok kayaknya ada penurunan semangat dari siswa, ini ada apa nih, apa cara saya menyampaikan yang salah gitu. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa antusias ketika saya memberikan proses pembelajaran di kelas khususnya Pak. Baik, Bu Ade pengen ada peningkatan terhadap antusiasme siswa ya Iya. dalam mengikuti proses pembelajaran nih. Kemudian siswa jadi lebih termotivasi, kemudian lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang Bu Ade lakukan. Iya. Nah, kira-kira sampai sejauh ini usaha apa atau persiapan apa yang sudah Bu Ade lakukan? Iya, kalau untuk sejauh ini ya Pak, memang dalam proses pembelajaran saya masih kurang untuk menyiapkan media pembelajaran nih Pak. Jadi sehingganya saya terpacu kepada buku-buku yang ada, gitu. Referensinya hanya buku, dan hanya satu buku itu kan memang di kelas cuma menggunakan satu buku referensi Pak yang memang disajikan di sekolah di perpustakaan. Maka dari itu mungkin dengan saya akan memixnya atau menambah referensi dari hal-hal lain atau media yang saya buat sendiri, mungkin nanti siswa lebih tertarik mungkin ya Pak ya, menurut saya Pak gitu. Karena selama ini acuannya hanya satu buku itu aja yang dipakai di kelas. Oke. Baik, Bu Ade tadi mengatakan bahwa selama ini proses pembelajaran masih mengacu pada buku referensi gitu ya. Kemudian Bu Ade juga tadi sudah mencoba mempersiapkan media ya, Iya. media pembelajaran supaya pembelajaran bisa lebih menarik, kemudian melibatkan siswa ya, sehingga tadi harapannya antusias, kemudian semangat, kemudian keinginan siswa untuk belajar itu menjadi meningkat ya. Nah, artinya fokusnya di sini Bu Ade ingin mengembangkan kemampuan bagaimana merancang media pembelajaran dan menggunakannya ya. Iya, betul. Baik, Bu Ade, titik fokusnya adalah itu. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi indikator ya katakanlah atau keberhasilan bahwa Bu Ade itu sudah merancang media pembelajaran yang bisa memancing antusiasme siswa dalam proses belajar? Iya, kalau untuk indikatornya mungkin dari media ya Pak ya. Dengan adanya media, siswa jadi lebih tertarik, lebih semangat. Alhasil nanti mereka memahami apa yang saya sampaikan gitu. Jadi mereka terjun langsung, terlibat langsung sih inginnya
terlibat langsung, terjun langsung, sehingga mereka memahami apa yang dipelajari hari ini gitu. Yang selama ini hanya diterangkan melalui papan tulis, jadi mereka hanya menangkap dan membayangkan gitu. Kalau sekarang kan bisa terjun langsung ke medianya, jadi harapannya mereka turut serta terlibat. Oh begini loh yang namanya jarak atau satuan, berpindah tempat itu dikali berapa atau dibagi berapa, mereka terjun langsung dengan media tersebut. Ya. Baik, artinya dari indikator yang Bu Ade sampaikan tadi, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kalau siswa di sini bisa terlibat aktif ya dalam menggunakan media itu gitu. Jadi bukan hanya gurunya yang menggunakan medianya gitu ya, tapi juga bagaimana si guru bisa melibatkan siswa dalam penggunaan media itu. Jadi sehingga bisa betul-betul dilibatkan dalam menggunakan media ya. Nah Bu Ade, kira-kira kalau ada rentang nih penilaian ya, ini Bu Ade dari 1 sampai 3 misalnya. Saat ini Bu Ade terkait dengan fokus kompetensi bagaimana mengembangkan media pembelajaran, kemudian nanti melaksanakan menggunakannya dalam proses pembelajaran, itu ada di titik yang mana sih Bu Ade? Kalau saya rasa masih di titik 2 ya Pak. Kalau dibilang sudah sangat baik itu belum, karena saya juga masih merasa masih banyak kurangnya. Jadi setiap hari itu saya selalu merasa kurang. Jadi harus ada perbaikan di dalam diri saya sehingga pembelajaran yang saya sajikan di kelas itu bisa membuat nyaman siswanya gitu. Yang tadinya siswa itu kadang kan absennya suka bolong ya Pak ya, kadang nggak mau masuk gitu, kadang malas. Ini saya perlu koreksi juga, kenapa nih anak-anak jadi malas gitu, nggak antusias, nggak mau belajar, nggak mau memahami. Mungkin dari situ saya bisa ngambil keputusan nih Pak, saya harus menciptakan pembelajaran yang mungkin membuat mereka lebih nyaman dan antusias, bahkan semangat untuk hadir di kelas gitu. Baik, jadi Bu Ade saat ini ada di posisi atau di titik 2 ya, dari 3 ya. Nah artinya dengan percakapan kita sekarang ini, Bu Ade punya kemauan untuk mengembangkan kompetensinya dari 2 menjadi 3 ya Pak Ibu Ade ya. Nanti mudah-mudahan nanti di poin 3 ini Bu Ade tadi bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan lebih intens ya katakanlah ya. Kemudian antusias siswa dalam belajar juga tadi mengalami peningkatan. Kemudian juga yang jelas kondisi kelasnya semakin menarik dan menyenangkan untuk siswa ya Bu Ade ya. Baik Bu Ade, dari perbincangan yang baru kita lakukan nih, apa nih kesimpulan yang Bu Ade dapatkan terkait dengan persiapan kita sebelum melakukan observasi nih? Kesimpulan yang saya dapatkan ya Pak ya, intinya dari hal ini saya ingin Bapak bisa mengobservasi kelas saya ketika saya melakukan proses pembelajaran, mungkin bisa dihadiri oleh Bapak, melihat langsung apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang ada di diri saya. Ya, gitu. Baik. Kapan kita bisa laksanakan untuk observasi dan melakukan proses pembelajarannya? Mungkin bisa Pak, setelah ini ada jam saya. Oh ya, berarti setelah ini langsung kita lakukan observasi ya. Iya. Kemudian nanti akan saya sampaikan apa hal-hal yang tadi menjadi fokus peningkatan yang ingin Bu Ade capai ya. Iya. Baik, Bu Ade, pembicaraan kita terkait pra-observasi ya, atau sebelum melakukan observasi kita tidak lanjutin ke proses observasi. Mari Bu Ade. Iya, Bapak.
Baik Bu Ade, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Wah, senang sekali nih rasanya kita sudah bersama-sama tadi ya. Saya mengamati dan mengobservasi proses pembelajaran Bu Ade, dan Bu Ade juga sudah melaksanakan proses pembelajaran ya sesuai dengan perencanaan yang sudah Bu Ade buat gitu kan. Saya mau terlebih dahulu menanyakan ke Bu Ade nih, bagaimana perasaan Bu Ade setelah proses pembelajaran dilakukan? Iya. Alhamdulillah proses pembelajaran sudah dilakukan ya Pak ya. Antusiasme anak-anak luar biasa. Saya jadi ikut bahagia, ikut senang gitu karena tadi udah ketika di akhir pembelajaran anak-anak juga berefleksi, mereka merasa bahagia dengan pembelajaran hari ini karena mereka aktif ya Pak ya. Saya lihat aktif dengan adanya media yang saya tampilkan, kemudian mereka mencoba terjun langsung untuk mengetahui apa sih itu dari cerita-cerita fabel, ciri-cirinya seperti apa, mereka jadi paham gitu. Baik, Bu Ade merasa senang ya, Ya. Kemudian merasa bahagia dengan proses pembelajaran yang Bu Ade sudah lakukan gitu kan, dengan ya tadi kondisi yang Bu Ade katakan bahwa wah anak sudah mulai antusias nih, terlibat aktif dalam proses pembelajaran gitu kan, dari proses pembelajaran yang Bu Ade rancang dan laksanakan. Nah Bu Ade, menurut Bu Ade nih, dari kompetensi yang tadi rencana di awal ketika kita pra-observasi ya atau berdiskusi di awal gitu kan, kemudian saat ini setelah dilaksanakan, bagaimana Bu Ade menilai diri Bu Ade sendiri terhadap proses pembelajaran yang Bu Ade lakukan nih, swanilai gitu kan, swanilai seperti apa yang Bu Ade bisa sharingkan nih ke saya. Iya, kalau untuk pembelajaran hari ini ya Pak ya, karena melibatkan media, gitu, koreksinya mungkin ke depan saya harus lebih meluangkan waktu untuk membuat medianya tersebut ya Pak ya, dari masing-masing pembelajaran kan setiap harinya berbeda, temanya berbeda, subtemanya juga berbeda. Maka dari itu saya harus lebih meluangkan waktu lagi untuk membuat atau merencanakan media apa nih yang besok mau saya gunakan. Gitu, Pak. Baik, artinya Bu Ade nanti ke depan akan kembali meninjau ulang ya. Iya. Nah untuk hari ini nih, sejauh ini Bu Ade menilai proses pelaksanaan pembelajaran Bu Ade gitu kan, di kelas tadi, menurut Bu Ade seperti apa? Nah, alhamdulillah menjadi lebih baik ya Pak ya, dengan adanya media mereka jadi ikut terlibat, mereka jadi mau maju, mau tampil, mau presentasi, mau menceritakan apa yang sudah mereka dapatkan di depan gitu. Mereka jadi lebih berani lagi dan raut wajahnya jadi ceria ya Pak ya. Jadi nggak ada lagi yang rasanya saya mau maju takut nggak bisa gitu. Udahlah saya nggak mau ngeliat Bu Guru gitu. Sekarang ini udah kelihatan gitu. Oh saya mau maju Bu Guru, saya Bu Guru gitu. Jadi satu persatu mereka sudah mulai terbuka gitu dengan pembelajaran yang saya berikan. Baik, itu kan dari siswanya tadi Bu Ade menyatakan, wah dari siswanya tadi sudah luar biasa nih berarti peningkatannya. Dari Bu Ade sendiri, ketika menyampaikan media itu, menurut Bu Ade bagaimana nih Bu Ade menilai diri sendiri tentang cara Bu Ade memfasilitasi siswa belajar dengan media yang Bu Ade buat gitu? Kalau untuk dari dalam diri saya ya Pak ya, yang tadinya memang saya kurang pede, tadinya saya kurang pede, ini cara gunanya saya bisa nggak nih ngejelasin ke siswanya gitu, apakah dengan penjelasan saya ini paham nggak nih anak-anak gitu. Ternyata saya sudah bekerja, menurut saya ya Pak ya sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Baik, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa Bu Ade nih semakin percaya diri lah ya. Semakin percaya diri dengan kemampuannya, dengan kompetensinya gitu kan dalam menggunakan media pembelajaran, memfasilitasi siswa dalam proses pembelajarannya, sehingga tadi yang Bu Ade katakan siswanya menjadi lebih bersemangat, lebih antusias dalam proses pembelajaran. Nah Bu Ade, saya mau menyampaikan nih data-data hasil observasi dari pengamatan yang tadi saya lakukan dalam proses pembelajaran yang Bu Ade lakukan. Iya. Baik, fokus kita kan tadi bagaimana Bu Ade bisa menggunakan media ya dalam proses pembelajaran, kemudian juga bagaimana Bu Ade nanti bisa melibatkan ya siswa dalam penggunaan media pembelajaran tersebut ya. Di awal, di percakapan awal Bu Ade kan ada di poin yang kedua ya tadi ya. Nah,
dari data, dari hasil observasi yang saya lakukan Bu Ade dalam proses pembelajaran tadi, ketika Bu Ade melakukan proses pembelajaran dan mempergunakan media, itu Bu Ade sudah melibatkan siswa untuk bisa terlibat aktif dalam penggunaan media pembelajaran ya. Kemudian tadi Bu Ade juga sudah mengakomodir media-media pembelajaran yang Bu Ade tampilkan untuk bisa membantu siswa dalam memahami materi yang Bu Ade sampaikan. Nah ini data yang dapat saya sampaikan ke Bu Ade dalam proses pembelajaran yang Bu Ade sampaikan pada titik fokus kompetensi yang Bu Ade akan kembangkan ya. Secara keseluruhan pembelajarannya mulai dari awal sampai akhir tadi sudah sangat baik dan menyenangkan di sini Bu Ade. Saya lihat tadi antusiasme siswa dari proses pembelajaran gitu kan, sama seperti yang Bu Ade katakan. Siswa terlibat aktif gitu kan. Kemudian tadi ada proses refleksi yang kemudian siswa menanggapinya dengan antusias juga ya, senang dengan proses pembelajaran, bahagia yang Bu Ade lakukan hari ini. Baik Bu Ade, kira-kira nih Bu Ade ke depan apa hal yang akan Bu Ade kembangkan lebih lanjut nih terkait kompetensi yang Bu Ade miliki dalam proses pembelajaran gitu sebagai seorang pendidik gitu. Ya. Ke depan mungkin saya akan lebih banyak menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Di samping itu proses pembelajaran KSE yang saya harus selipkan atau harus saya sisipkan di setiap pembelajaran. Kemudian dari situ apalagi ya Pak, sepertinya media-media yang saya ciptakan itu perlu membutuhkan waktu yang lama. Jadi setidaknya dari awal saya harus meluangkan waktu untuk ini loh konsepnya, besok saya akan belajar ini, medianya saya harus buat hari ini gitu. Jadi saya harus pintar-pintar membuat meluangkan waktu itu tadi Pak, karena keterbatasan waktu saya ya Pak ya, yang pulang udah urusannya udah berbeda, ketika di kantor saya sudah megang anak-anak, jadi harus benar-benar menyisipkan waktu. Baik, jadi Bu Ade ke depan Bu Ade ini mengembangkan berbagai bentuk atau berbagai jenis media pembelajaran lagi yang lebih menarik ya. Tentunya tadi dengan persiapan yang cukup matang ya, karena memang membuat media pembelajaran itu butuh waktu ya. Apalagi tadi Bu Ade ceritakan kesibukan Bu Ade gitu kan, karena selain mengajar juga di luar ada tanggung jawab atau peran yang lain yang harus dilakukan gitu kan. Nah, ini kan tadi kita fokus ke kompetensi bagaimana Bu Ade bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan media gitu kan. Nah, kira-kira ke depan nih inginnya Bu Ade ada tidak atau kompetensi apa nih, bukan ada tidak, tapi kompetensi apa yang Bu Ade juga ingin kembangkan lebih lanjut gitu kan dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran itu Pak, tadinya kan media itu digunakan hanya oleh gurunya saja gitu. Jadi siswa juga hanya mengamati jatuhnya kan Pak. Nah saya lebih ingin mereka ikut terlibat langsung dalam penggunaan media tersebut gitu. Jadi media tersebut tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi juga melibatkan siswa untuk digunakan atau dipahami yang ada di dalam materi tersebut gitu Pak. Baik, berarti fokusnya tetap nanti ke media pembelajaran dulu ya gitu ya. Di kompetensi baik, kira-kira tadi untuk mengembangkan ini media pembelajaran ini tidak lanjutnya gitu kan, hal-hal apa nih yang Bu Ade perlu persiapkan ke depannya? Hal-hal yang perlu dipersiapkan ya Pak ya, mungkin menelaah ya Pak ya, dari sekian banyak materi, fokus saya materi mana nih yang perlu menggunakan media. Jadi saya bisa memprioritaskan gitu. Oh, besok saya akan menggunakan media yang bisa mendukung saya dalam memberikan materi di proses pembelajaran di kelas gitu. Jadi ketika seperti tadi ya Pak ya, materinya tentang fabel, saya mungkin harus merancang bagaimana nih cara anak-anak bisa saya petakan gitu pikirannya melalui media yang saya buat gitu Pak. Jadi mereka juga bisa terjun langsung, presentasi langsung, dan memahami langsung gitu Pak. Baik, artinya pemetaan ya, memetakan bagaimana nantinya kebutuhan belajar siswa ya. Kemudian juga tadi juga mengatakan bagaimana media-media itu nantinya bisa
ya sesuai dengan topik-topik materi yang akan Bu Ade Iya, ajarkan. betul. Baik. Ada lagi hal lain yang Bu Ade ingin kembangkan yang kompetensinya nih selain media tadi? Iya, penilaian mungkin ya Pak ya. Penilaian mungkin dari siswanya juga, kalau memang mereka sudah mendapatkan penilaian, sudah mendapatkan materi dengan menggunakan media, kan antusiasnya, pemahamannya juga semakin lebih dalam. Harapannya penilaiannya menjadi meningkat gitu. Yang tadinya mungkin nilainya buruk gitu kan, dengan adanya media mereka memahami, kemungkinan nilainya jadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik, nah ini hal yang tambahan nih tadi ya. Jadi tadi selain fokus kepada media, Bu Ade juga ingin merancang sebuah penilaian mungkin ya, yang bisa mengakomodir juga kebutuhan siswanya dalam belajar gitu kan. Nah, merancang penilaian gitu kan. Setelah media mungkin perlu ditindaklanjuti dengan rancangan penilaian gitu ya. Tadi Bu Ade mengatakan itu. Nah, Bu Ade kira-kira di fokus ini, kita kalau fokus ke penilaian ini, persiapan seperti apa nih yang nanti Bu Ade akan bisa lakukan dalam merancang sebuah penilaian? Ya, mungkin untuk memahami sebuah materi, anak-anak mungkin bisa dibagi LKPD ya Pak ya, dari saya. Kemudian akan diadakan sebelum belajar, mungkin akan ada pretest dan post-test seperti itu Pak. Jadi bisa mengukur kemampuan siswa sudah sampai sejauh mana siswa sebelum menerima materi dan setelah memahami materi gitu Pak. Baik. Nah ini Bu Ade berarti coba akan merancang instrumen penilaian ya yang bisa digunakan untuk ya pretest, kemudian juga post-test, dan juga tadi menyiapkan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik ya, sebagai alat bantu Bu Ade mungkin ya, sebagai instrumen yang bisa digunakan dalam membuat sebuah penilaian gitu ya, atau mengakomodir proses pembelajaran. Nah Bu Ade, kira-kira kapan nih persiapan-persiapan terkait dengan rancangan penilaian ini akan dilakukan Bu Ade? Iya, kalau untuk rancangannya mungkin sesegera mungkin ya Pak ya, karena keterkaitannya dengan penggunaan media tadi, saya juga mau mengukur kemampuan siswa sudah sampai sejauh mana sih dengan saya menggunakan media yang tadinya saya tidak menggunakan dengan yang sekarang menggunakan. Jadi saya punya tolak ukur gitu ya Pak ya. Ada nggak peningkatan siswa setelah menggunakan media? Gitu. Saya harap sih bisa sesegera mungkin gitu Pak. Baik, kalau ini sesegera mungkin ya Bu Ade. Kira-kira kalau sesegera mungkinnya ini, kalau kita ambil rentang waktu di kapan nih Bu Ade? Mungkin bisa besok, mungkin bisa Pak, karena hari ini sudah mencoba untuk menggunakan media. Besok saya akan langsung mengimplementasikan penilaian ya Pak ya. Baik, artinya besok Bu Ade akan coba mulai merancang ya penilaian-penilaian yang autentik, katakanlah tadi Bu Ade, yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa dan bisa mengukur sekaligus gitu kan keberhasilan belajar siswa. Nah Bu Ade dalam merancang instrumen penilaian ini mungkin nanti adakah pihak-pihak yang Bu Ade bisa libatkan untuk membantu Bu Ade gitu? Ada hal yang pihak-pihak yang akan Bu Ade libatkan, atau mungkin butuh bantuan dari siapa saja gitu, dukungannya seperti apa gitu yang dibutuhkan? Kalau dukungan dari Ibu Kepala Sekolah sudah pasti ya Pak ya. Nah, untuk yang utama saya mungkin akan mengajak rekan-rekan yang satu jenjang dengan saya. Kebetulan saya pegang kelas 5 kan Pak, jadi di sini ada 4 ABCD, mungkin nanti teman-teman saya juga akan saya libatkan untuk membuat sebuah instrumen penilaian. Baik, tadi kepala sekolah jelas dukungan ya. Kemudian tadi Bu Ade juga punya rencana untuk bersama-sama dengan teman, sejawat yang lain, guru-guru yang lain gitu kan, teman-teman khususnya di jenjang kelas 5, untuk bisa berdiskusi bagaimana mengembangkan instrumen penilaian ini ya Bu Ade ya. Baik Bu Ade, ini langkah besarnya akan besok dilakukan. Kemudian tadi pihak-pihak yang terlibat juga Bu Ade sudah sebutkan nih Bu Ade gitu kan. Nah, dari pihak-pihak itu nih, dukungan seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari rekan-rekan itu gitu? Ya, kalau untuk kepala sekolah kan mungkin dari waktunya ya Pak ya, waktunya saya ketika saya membuat instrumen penilaian dengan teman-teman, kepala sekolah mengizinkan memberikan ruang dan waktu kepada kami gitu. Kalau dari rekan sejawatnya mungkin dalam pembuatan instrumen penilaian mungkin masukan-masukan yang mungkin bisa saya tampung juga. Dan dengan begitu kan saya bisa, nggak cuman pemikiran itu nggak cuman dari saya, tapi dari banyak teman. Baik, Bu Ade, luar biasa. Bu Ade, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan nih terkait dengan percakapan
pasca observasi kita ya. Tadi kita sudah membicarakan hasil mengenai bagaimana hasil observasi dari pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ade lakukan dan juga tindak lanjut ke depan yang akan Bu Ade lakukan gitu kan. Kira-kira sampai di titik ini apa nih kesimpulan yang bisa Bu Ade peroleh dari percakapan yang kita lakukan? Kesimpulannya pada hari ini alhamdulillah saya sudah melakukan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya saya tidak menggunakan media, yang sekarang saya menggunakan media, membuat siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan kemudian tadi rancangan seperti apa mungkin bisa disampaikan dan ke depannya gitu. Untuk rancangan ke depan mungkin saya akan lebih membuat proses pembelajaran ini menyenangkan bagi siswa ya Pak ya. Oh ternyata ini PR buat saya gitu. Dengan adanya media siswa jadi lebih antusias, lebih semangat. Kalau kemarin kayaknya mungkin metodenya saya salah gitu, cuma metode ceramah gitu kan. Kemudian dari penilaiannya juga dengan adanya LKPD, kemudian pretest dan post-test, mungkin pembelajaran bisa menjadi lebih menarik lagi gitu Pak. Baik, nah ini saya semakin tertarik nih nanti ke depan untuk bisa dilibatkan kembali nih Bu Ade dalam melihat perkembangan instrumen penilaian ya yang dikembangkan Bu Ade dalam proses pembelajaran dan dampaknya nih mungkin nanti saya tunggu cerita dari Bu Ade lagi nanti setelah ini dipersiapkan kemudian kita mungkin bisa berdiskusi terkait persiapan-persiapan yang akan dilakukan sebelum prosesnya ya gitu. Kemudian nanti kita lihat juga ke depannya perkembangannya seperti apa. Nah mungkin itu Bu Ade, saya luar biasa loh hari ini dengan Bu Ade gitu kan. Makasih ya Pak udah mau observasi saya gitu kan, saya jadi tahu apa kelebihan dan kekurangan saya. Baik, kalau begitu saya juga ucapkan terima kasih ke Bu Ade karena hari ini juga saya mendapatkan bahan untuk belajar juga gitu kan. Baik, kita bertemu lagi mungkin nanti Bu Ade di kesempatan yang seperti ini di lain waktu ya, khususnya untuk kegiatan pembelajaran baik itu pra-observasi mungkin kemudian observasinya dan pasca observasinya. Mungkin saya sih pengennya dilibatkan lagi gitu. Baik Pak. Ya. Baik, makasih Bu Ade. Assalamualaikum. Semoga sukses selalu ya.